Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dimnastiar dengan NIM 235003104 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan 2 dengan menggunakan software SAP 2000. Di sini saya akan mendesain salah satu gedung yang ada di Bandung dengan deskripsi bangunan sebagai berikut. Memiliki fungsi sebagai gedung perkantoran dengan jenis struktur adalah struktur beton bertulang, kemudian menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus dengan jumlah lantai 3 lantai, jenis tanah adalah lunak dengan struktur atap dak beton. Adapun material struktur beton dan baja tulangan yang dipakai adalah sebagai berikut. Dan adapun peraturan yang digunakan adalah SNI 2847/2019, SNI 1729/2020, kemudian SNI 1727/2020, SNI 1726/2019, dan PPURG 1987. Oke, langsung aja kita ke subnya. Langkah pertama adalah ke file, kemudian new model. Agak sedikit naik. Oke. Di sini kita pilih yang 3D frame, kemudian untuk number storage-nya kita 3, 2, dan 3. Selanjutnya untuk yang ininya sebelah kanannya adalah 4, 5, dan 6. Oke, jika sudah kita klik oke aja. Maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat material. Yang pertama di sini adalah material beton dengan nama awal adalah 4000 PSI. Kita modify aja. Kemudian di sini kita ganti menjadi 30 MPa. 30 MPa. Oke. Kemudian untuk satuannya di sini adalah Newton mm kubik. Selanjutnya adalah untuk modulus elastisitasnya adalah 23. 452,95 2905 764. Selanjutnya untuk FC-nya di sini menggunakan 30 dan ini juga sama 30. Oke kan saja. Ini udah ada yang untuk material beton 30 MPa-nya. Kemudian kita mau copy lagi nih. Mau bikin yang 25 MPa. Di sini kita pilih warna hijau aja. 25 MPa. Dengan modulus elastisitasnya adalah masih sama. Ntar kita ulang lagi. Yang 25 MPa ini sama 25 MPa. Satuannya masih sama, kemudian untuk di sini kita ganti menjadi 25. Kita klik OK aja. Oke. Jadi kita mau nambahin untuk bajanya. Caranya gimana? Kita pilih tribar. Sebentar. STM 16. Oke, grade 60. Oke. Di sini ya untuk A615 GR60 kita modify. Nah,
Untuk namanya di sini adalah BCTS 420B. Oke, kita bikin satuannya masih Newton milimeter ya. Kemudian untuk modulus elastisitesnya adalah 200, 2, 3, 4, 5 200 PPA, dan untuk FY-nya adalah 420, FU-nya 525, FY-nya masih sama 420, kemudian yang bawahnya masih sama 525. Oke, kita klik OK aja. Nah, ini udah jadi nih untuk si materialnya. Untuk beton yang 25 MPa, kemudian yang 30 MPa, dan material bajanya pertulangan. Kita okekan saja, kemudian kita ke define lagi, kita ke section properties, frame section. Nah, di sini kita mau bikin yang namanya baloknya. Caranya gimana? Yang pertama itu kita pilih ke sini, kemudian kita ke concrete, kita ke pilih rectangular, ini yang rectangular. Nah, oke, sebentar, ini satuannya belum sih. Kita ke section frame section lagi, rectangular, kemudian di sebentar, satuannya belum sih. Oh ya teman-teman, untuk bikin SAP 2000 ini satuannya jangan sampai salah ya, karena mengaruhi hasil. Contohnya kalau misal tadi pas awal itu kita mendefinisikan 3D frame-nya, di situ kita pilih yang kilonewton, maka itu akan terlalu besar. Kita pilih rectangular, kemudian untuk di sininya kita ubah dulu menjadi 0,6, kemudian 0,3. Dan untuk namanya kita di sini kasih nama balok 30/60. Oke, di sini kita untuk material balok itu, sebentar, pada ininya. Oke. Nah, untuk ininya materialnya kita ubah menjadi 25 MPa. Kita concrete reinforcement terlebih dahulu, kemudian di sini design type-nya kita pilih yang beam. Nah, untuk top dan bottomnya di sini udah sama, oke, kita oke kan. Dan di sini ada yang namanya property modifier. Oke, jadi di sini adalah kita menggunakan yang kita desain kali ini adalah jenis balok. Oke, di sini ada yang namanya adalah berdasarkan hal tersebut maka harus dilakukan internasional atur moment of inertia buat 3D sumbu kuat sebesar 0,3, sedangkan untuk kolom perlu menyesuaikan nilai. Oke, di sini ada gambarnya adalah modifikasi moment inersia penampang balok yang kiri dan kolom yang kanan. Maka di sini kita pilih yang kiri adalah untuk moment inersia buat 3 axis-nya adalah 0,35. 0,35. Oke. Oke, ini udah selesai nih. Kita ganti dulu warnanya. Di sini aku mau pakai warna beton aja kali ya. Warna beton aja. Oke, kemudian kita oke kan. Ini udah ada nih. Sekarang aku mau bikin yang balok, masih balok sama tapi beda. Iya, untuk balok tetapi beda dimensi. Kita copy aja. Oke. Nah, di sini aku mau bikin yang balok ukuran 25/50 dulu. Ini kita pakai 0,5. Kemudian di sininya kita pakai 0,25. Oke, seperti ini. Untuk ininya masih sama.
warnanya aja kita ubah biar nggak bingung. Jadi pink aja. Oke, ini udah nih. Kita mau copy lagi, add copy properties lagi. Kita bikin yang balok ukuran 25 per 45. Di sini kita pilih 0,45. Kemudian di sininya adalah 0,25. Oke. Oh iya, aku yang tadi lupa, salah. Jadi di sini kita perlu ubah lagi untuk konkretnya. Nah, untuk di topnya itu yang dimensi balok 45 per 25 itu adalah 0,4 per 0,4. Kita okekan. Oke, kemudian kita okekan. Nah, tadi sini ada yang salah. Kita pilih dulu. Kita set dulu. Bentar. Nah, untuk yang di sini top buttonnya adalah sama 0,4 dan 0,4. Oke. Oke. Warnanya udah warna kuning. Sip. Nah, sekarang kita mau bikin yang namanya kolomnya. Caranya gimana? Ini aja kita copy. Kemudian di sini kita pakai kolomnya adalah 40 per 40. Jadi kita pilih 0,4 per 0,4. Kemudian di sini untuk si kolomnya tersebut tadi kan di sini ada. Nah, yang sebelah kanan ini adalah untuk kolom. Jadi untuk momen inersia 2 dan 3-nya adalah 0,7 per 0,7. Kita ganti dulu ini menjadi 0,7. 0,7. Kita okekan aja. Kemudian kita edit. Nah, untuk design type-nya di sini kita pilih yang kolom. Oke. Untuk ininya biarin saja dan untuk si tulangannya itu apakah minta dicek atau tidak. Enforcement dicek jadi yang pertama adalah lagi kan. Oke. Nah, ini kita okekan saja. Nah, ini untuk si kolomnya. Kita ubah dulu warnanya jadi warna hijau aja biar nggak terlalu rame. Dan untuk si materialnya kita pilih yang 30 MPa. Oke, kita okekan. Nah, ini udah jadi nih untuk si balok dan si kolomnya. Oke. Selanjutnya kita mau bikin yang namanya plat lantai. Kita ke section properties, kemudian area section. Nah, di sini kita pilih yang udah cell benar. Bentar. Kita add section aja. Nah, seperti ini untuk section name-nya di sini kita menggunakan plat lantai dengan ketebalan 13 cm. Oke, untuk ininya membrane dan bendingnya adalah 0,13. Kemudian di sini juga sama 0,13. Dan untuk warnanya di sini aku mau kasih warna oranye aja. Dan untuk si materialnya kita menggunakan 25 MPa megapascal. Kemudian kita ke modify terlebih dahulu. Oke, ini udah sama. Kita okekan saja. Nah, ini udah ada nih untuk si plat lantainya. Kita okekan aja. Selanjutnya di sini kita mau yang namanya ini kan belum jelas nih untuk si eh, tampilan desainnya belum seperti yang belum seperti gambar ini.
Sekarang kita mau atur dulu nih, biar menyesuaikan seperti yang di sini. Caranya bagaimana? Kita ke define, kemudian koordinat system grid, kemudian kita modify. Bentar. Define. Oke, bentar dulu nih, coba dulu untuk dipakai. Oke, ya. Cobain dulu bentar. Mau ngecek apakah terlalu besar apa enggak. Oke, ini udah deh. Kita ini aja. Wah, ada sedikit patah-patah. Sip. Jadi kita matiin lagi extrude-nya. Kita Oke, kita lanjut lagi ke define, kemudian ke koordinat system grid, modify. Kita spacing terlebih dahulu, kemudian di sininya kita pilih 6,9, 4,7. Kemudian di sini 0, oke, di sininya adalah 3,8, 5,7 dan 2,8. Yang di sini udah benar. Selanjutnya kita glue to greatly, kita oke kan, dan kita oke. Ini kita oke. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini udah sesuai sama tampilan awal yang di sini. Karena di sini banyak seperti ini karena udah dipasang yang namanya balok anak. Jadi yang di sini belum. Selanjutnya kita mau pasang balok-baloknya. Ini kan masih di jet 12 ya. Aku mau turunin dulu deh. Biar jadi. Bentar. Nah, di jet 4 aja. Untuk yang balok sini ini sebelah kiri ini yang panjang kita ubah menjadi balok ukuran 30/60. Caranya gimana? Kita ke assign frame, kemudian frame section, kemudian kita pilih 30/60, kita oke kan aja. Oke, udah nih. Daya udah muncul. Nah, kita perlu ubah lagi semua untuk si balok-balok ini. Caranya kita pilih dulu balok yang mau diubah seperti ini, kita blok. Ini dan ini kita ubah menjadi ukuran 25/50. Yang ini kita oke kan aja. Nah, ini udah ubah nih, sedangkan yang ini belum. Nah, untuk yang tengah ini kan bloknya agak panjang. Kalau dipikir logika juga nggak cocok pakai yang ukuran lebih kecil. Maka kita pilih yang ukuran 30/60. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita mau copy balok sebelah kiri ini biar menjadi seperti nah, seperti ini, sekatan seperti ini. Caranya kita blok dulu yang ini, kemudian kita edit, kita replicate. Oke. Kemudian ini kan sumbunya ke arah X, maka di sini kita pilih 1 dengan nomornya 1, kita okekan aja. Oke, ini udah muncul. Selanjutnya yang sebelah sini juga sama. Kita edit, kita replicate. Dan untuk sumbunya itu di sini masih sumbu X tetapi arahnya minus. Maka di sini kita pilih 1, minus 1,9. Kemudian nomornya 1 kita okekan aja. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Oke, ini udah selesai untuk si ininya. Dan sekarang
untuk si balok ininya itu kita mau ubah. Sebentar. Oke, ini nggak diubah. Salah. Kemudian kita mau ke yang namanya. Nah, di sini kita pilih yang eh, sectionnya dulu kita ubah menjadi balok 25/45. Kemudian ininya kita pilih yang continuous. Number of beamnya kita pilih 1 aja. Kemudian ininya oke, udah. Sip. Kita pasang di yang lagi. Kita ulang-ulang. Gak berat ini. Ini udah ya kan. Nah ini, kemudian kita klik aja di sini sebanyak 1 kali. Kemudian di sini juga, di sini juga. Oke, ini kan udah nih. Sekarang kita mau ubah untuk si sumbunya. Bentar. Kita ubah menjadi arah X. Nah ini kita pasang di sini, dan di sini. Nah ya, ini juga belum aku pasang. Ini untuk balok anaknya. Ini dan di sini. Nah oke, jika sudah seperti ini, maka ini udah jadi untuk si desain durasinya. Kita close aja. Like ya. Udah agak lancar, udah lancar nih. Oke, di sini kita lihat dulu nih untuk si ini kita jadi section dulu. Oh, bentar. Invisible. Nah ini. Nah, udah kelihatan nih untuk si balok yang di sebelah sini ukuran berapa, di sini berapa, di sini berapa. Jadi untuk si balok-balok ini ukurannya enggak semuanya sama karena memiliki diameter dan bentang yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini oke, yang untuk yang di sini kita perlu ubah lagi baloknya dua ini. Kita matiin dulu untuk si objek aja. Nah, kita perlu ubah menjadi ukuran 25/45 yang lebih kecil lagi dari sebelumnya. Oke, ini udah. Fill object. Nah, seperti ini udah nih. Yes, kita mau pilih yang ini. Udah kepisah. Nah, kita ini kan masih balok terpisah, jadi kita mau satuin. Kita edit lain, kita di join frame aja. Nah, ini maka akan menjadi satu balok seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau pasang yang namanya plat lantai. Caranya kita klik yang ini, tekan 13 cm, kita blokin aja seperti ini dari titik yang sama.
seperti ini, seperti ini. Kemudian ini ada titiknya. Ini satu seperti ini. Kemudian ini. Oke, ini udah jadi nih. Untuk si plat lantainya, kita cancelin aja. Kemudian kita ke ini lagi. Kita udah fill object. Biar ini udah standar. Ininya kita ubah ke section. Kemudian oke. Nah, maka akan menjadi warna-warna yang sudah dipasang sebelumnya. Selanjutnya kita klik ini dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk si plat lantainya. Ntar ini ada yang salah. Untuk balok ini, dan balok ini kita joinin dulu ya. Kita join frame. Kemudian kita tambahin lagi di sini adalah terhubung, tidak berpisah seperti sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke. Ya udah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini salah, bentar. Harus ini sama kayak tadi. Maaf, ada kesalahan. Nah, ini tetap harus seperti ini. Oke. Terkecuali untuk si ininya, si frame-nya kita satukan. Itu lain join frame. Nah, seperti ini. Oke, yang sekarang adalah kita mau copy nih di atasnya dulu, kita nih. Kita bikin ini ya. Kita bikin kacamata dulu. Ini kita biar cepet. Jadi kita mau copy ini yang dari elevasi 4 ini ke atas. Caranya biar cepat, aku mau hapus dulu ini untuk sebagian balok-baloknya. Ini udah kehapus. Kemudian untuk di sumbu XZ, YZ. Nah, ini juga sama. Kita pilih kacamata dulu. Nah, ini kita biar nggak ke double. Oke, ntar kita cek dulu. Nah, ini udah ada nih. Jadi aku mau pilih aja nih blok semua gini biar sama. Kemudian kita edit, kita replicate. Ini kan sumbunya ke atas, kita pakai yang sumbu Z4. Kemudian untuk nomornya adalah 122. Ya, seperti ini. Kita okekan aja. Nah, maka otomatis akan seperti ini, ke copy otomatis. Nah, ini kan yang di bagian void berlubang ini kita mau pakai tangga. Jadi untuk elevasi yang paling atas itu mau kita tutup. Mau kita kasihin lagi yang namanya plat lantai. Caranya kita klik
ya, ini lagi, kemudian kita pasangin lagi seperti ini. Oke, ini selesai. Selanjutnya di sini kita mau ke kolom. Nah, untuk kolomnya di sini adalah sama semua ya untuk ininya, diameternya atau dimensinya. Ya, dimensinya. Mau kita ubah, ini kan masih belum sesuai. Ubah biar cepat. Ubahnya kita pilih blok seperti ini semuanya. Kita ini dulu. Nah, 12. Ini kita blok seperti ini, dan ini juga. Kemudian kita seperti ini. Kemudian ini juga kita blok. Nah, kita ke assign lagi. Kita frame section. Kemudian di sini kita pilih yang kolom 40 per 40. Kita oke kan aja. Nah, maka si kolomnya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, ini udah selesai untuk kolom. Selanjutnya kita pilih yang elevasi 0. Kita ke X dulu. Kita pilih yang elevasi 0. Nah, ini. Nah, untuk di elevasi 0 ini, kita mau ubah yang namanya si restraint ini. Atau si tumpuannya. Caranya gimana? Yang pertama kita ke assign dulu. Kemudian kita ke join. Ke restraint. Nah, di sini kita pilih yang tumpuan ini. Kita oke kan aja. Nah, maka akan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memodelkan atau mendefinisikan diafragma. Caranya adalah kita ke define, kemudian constraint itu sign maksud saya. Kemudian ke join constraint ini. Nah, untuk assign join constraint ini kita define, sebentar, define mana ya? Oh, ini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang diafragm. Nah, di sini kita add aja yang pertama. Kita add, lalu kita pilih menjadi 3. Kita add lagi. Kita add lagi. Oke aja. Oke, sini kita mau pilih yang untuk lantai pertamanya ini. Bentar. Nah, ini kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita ke define. Kita ke sini, kemudian kita pilih yang diafragma 1. Oke, bentar. Belum muncul ya. Selesai agent join. Oh ya, salah. Sini kemudian ke assign, kemudian ke join constraint. Nah, kita pilih yang ini. Kita pilih yang lantai pertama dulu. Nah, seperti ini. Dan juga kita pilih yang untuk elevasi 8. Sama kita ke join constraint, pilih yang kedua. Dan ini pun sama. Join constraint 3. Oke. Ini udah ada nih. Sip. Nah, jika sudah seperti ini, kita 3 dimensi dulu. Nah, terus kita mau lihat
ke extrude-nya. Kalau udah sesuai. Nah, seperti ini. Oke. Reveal object. Area section. Kemudian label. Start. Nah, ini jadi untuk permodelan strukturnya ini udah selesai. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, untuk selanjutnya maka akan ada video selanjutnya. Untuk melanjutkan desain ini maka akan ada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.